warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ati. Bagaimana kabarnya di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Jevi, baik ini sehat-sehat Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Jevi? Masya Allah, saya juga Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Keluarga juga sehat walafiat. Iya, Masya Ibu Allah. Wati, udah tahu kan hari ini kita ada kegiatan observasi ya, Bu Wati. Iya, Baik nanti, Bu. iya, udah siap Bu Wati untuk hari ini? Alhamdulillah insya Allah Bu Jevi siap. Iya, nggak usah tegang Bu Wati ya. Kita rileks saja. Kalau kita bisa rileks, insya Allah nanti coachingnya itu juga akan berjalan dengan lancar. Segala yang akan kita lakukan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi rileks aja ya. Ya, baik Iya, Bu. iya. Untuk sebelum kita melakukan Ibu Wati melakukan tahap coaching, jadi sebelumnya eh, saya akan menyampaikan di depan saya ini, di hadapan saya ini ada rubrik penilaian ya Bu Wati ya, yang nantinya akan menjadi acuan bagi saya bagaimana Ibu Wati akan sudah sejauh mana Ibu Wati mencapai kemampuannya dalam tahap ini, dalam tahap coaching ini. Jadi, saya berharap Ibu Wati sudah mampu, sudah siap dalam menjalankan yang tentu saja Ibu Wati sudah tahu hal-hal apa saja yang harus dipenuhi. Tentu saja bagaimana Ibu Wati eh, menggunakan alur tirta dengan baik, kemudian bagaimana Ibu Wati hadir secara sepenuhnya dalam proses coaching nanti dan beberapa hal-hal yang mengenai hal tersebut. Jadi saya harap Ibu Wati sudah mampu ya untuk tahap coachingnya nanti. Iya, tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu ya, Bu Wati dikit ya. Iya, Boleh, boleh Bu. iya. Jadi Bu Wati, dari banyaknya kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki dalam tahap coaching ini, menurut Bu Wati, kompetensi yang mana yang Ibu Wati butuh bantuan dari saya dalam mengembangkannya? Baik, baik Bu Jevi. Jadi kompetensi yang saya butuhkan untuk harus saya dalami dalam melaksanakan proses coaching ini adalah kompetensi untuk memiliki kehadiran secara penuh dan mendengarkan secara aktif, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Jevi, Iya, dengan teknik rasa dan menggunakan alur tirta. iya. Iya, betul. Karena dalam maksud di sini dalam melakukan coaching ini tentu kita hal yang sangat penting sekali bagaimana kita mampu memahami apa yang disampaikan coach kepada kita, mampu mendengarkan, mampu memberikan pertanyaan yang Ya, berbobot itu adalah salah satu kompetensi yang eh, harus dimiliki ya Bu Wati ya. ya. Iya, kalau misalnya saya tanya dari skala 1 sampai 10, eh, kemampuan Ibu Wati sekarang saat ini yang Ibu Wati miliki dalam kompetensi yang ingin dikembangkan ini berapa, Bu? Baik. Jadi kalau saya disuruh menilai diri saya, Bu ya, kompetensi dalam coaching ini yang sudah ada dalam diri saya mungkin sekitar skala 5 mungkin atau 6 Bu Jevi. Iya, Jadi belum sekitar. sempurna menurut saya karena masih banyak Iya, kekurangan. iya Itu betul. makanya perlu saya kembangkan dengan cara proses ini, Bu. Iya betul. Eh, Semua tidak ada yang instan Bu Wati ya.
Jadi ya, namanya tahap belajar. Kita masih dalam Betul. tahap belajar, tentu kita tidak mungkin bisa langsung mencapai angka 100. Jika memang itu bisa, ya itu berupa sebuah, menurut saya itu adalah sebuah anugerah ya Bu Wati ya. Bagaimana kita Betul. mampu mendapatkan hal itu, dan tentu saja eh, yang pertama itu ya harus percaya diri dulu. Ya, Betul jadi sekali. percaya diri untuk bisa, untuk mampu bahwa saya bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, eh, yang terakhir ini dari saya Bu Wati ya. Eh, apa harapan Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, tentang kompetensi yang akan dikembangkan ini? Bagaimana harapan Ibu ke depan? Baik, jadi harapan saya tentu saja dengan kompetensi ini, bagaimana saya bisa berkomunikasi secara efektif, berkomunikasi dengan memberikan pengaruh yang sangat positif untuk coach saya, dengan memberikan dengan komunikasi-komunikasi yang baik, yang positif, sehingga bisa melahirkan ide-ide dari coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian Iya, harapan saya tuh saya bisa mendengar secara secara baik, kemudian menginspirasi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali lagi ide-ide daripada coach untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam permasalahan pembelajaran tentunya, Bu Jefi. iya. Baik, terima kasih Bu Wati. Semoga itu juga menjadi harapan kita bersama. Bagaimana tentu saja kita mampu memberikan pengaruh yang baik, memberikan apa sih namanya, vibra yang positif untuk orang yang sedang kita hadapi dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingatkan lagi Ibu Wati untuk menjalankan jalur alur tirta dengan baik, dengan runtun, mulai dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Ya, jangan lupa untuk membangun komunikasi, membangun kemitraan. Jadi, bagaimana Ibu mampu membangun kemitraan itu, bagaimana Ibu mampu menghadirkan diri Ibu secara penuh dalam proses nanti ya. Baik, Oke, ya Bu. selanjutnya saya silahkan Ibu Wati melakukan proses coachingnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Jefi. Izin untuk melaksanakan proses coaching Bu Jefi ya dengan coach Iya, saya. silahkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wati. Ya, baik Bu Citra. Bagaimana kabarnya Bu Citra? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri Ya, gimana Masya Allah. kabarnya? Ya, jadi alhamdulillah sehat Bu Citra. Tapi kenapa Bu Citra nih? Kayaknya ada ada yang ceritakan ya. Kok bisa kayaknya biar sehat tapi kok ada wajah-wajah murung gundah gulana. Kenapa Bu Citra? Iya sih Ibu, sedikit memang agak murung sekarang karena apa ya? Ada sedikit masalah yang saya pikirkan gitu. Ada beban lah pikiran sedikit ketika saya melihat gimana ya di permasalahan di sekolah saya gitu Ibu. Baik. Jadi apa yang mau Ibu ceritakan Iya dalam pertemuan begini, kita kali ini? oh iya, begini Bu, apa ya, pengamatan saya sih ketika saya masuk ke kelas itu, em, apa ya, anak-anak itu eh, seakan keinginan mereka untuk belajar tuh kurang gitu Ibu. Dan saya melihat teman-teman guru sejawat saya juga cara ngajar mereka tuh masih menggunakan
teknik lama kayak hanya sekedar apa namanya berceramah saja gitu. Jadi kan anak-anak tuh kadang di dalam kelas tuh merasa bosan dan mereka seakan menunggu dari guru aja gitu ilmunya. Maksudnya kan karena kebiasaan tuh pembelajaran tuh hanya dari guru gitu. Begitu sih, Baik, Bu. baik. Baik, jadi bisa Ibu ceritakan lebih lanjut. Apa sih permasalahan yang mendetail sehingga kayak begitu keadaan di sekitar lingkungan pembelajaran Ibu? Mungkin bisa Ibu ceritakan lebih detail. Ya begini Bu, seakan kadang ngerasa kasihan gitu sama anak-anak tuh yang jadi kurang kreatif, jadi kurang bisa apa ya berpikir kritis. Maksudnya uh, mereka tuh hanya berharap ilmu itu dari gurunya, maunya istilahnya mau disuap aja gitu. Mereka tuh nggak ada inisiatif untuk belajar sendiri karena memang sudah terbiasa dengan guru tuh hanya mengajar dengan cara uh, berceramah saja gitu, nggak ada kan padahal kan, eee, apa, sekarang kan teknologi juga semakin pesat kan gitu. Jadi, di sekolah saya tuh, kurang memanfaatkan teknologi, kurang memanfaatkan misalkan, apa namanya, menggunakan media-media yang kreatif itu tuh yang apa, yang berbeda itu tuh nggak ada. Mereka tuh hanya berceramah dan ilmunya tuh, dari mereka saja gitu dan anak-anak tuh, nggak dilatih bagaimana sih, biar bisa berpikir, eee, apa ya, untuk menggali ilmunya sendiri gitu. Makanya kadang, kalau saya masuk tuh, namanya juga kita sebagai guru mata pelajaran ya, ketika kita masuk ke dalam kelas kan, karena bawaan dari guru yang lain kan jadi berbeda lagi gitu. Pas kita menggunakan media atau, apa, menggunakan, semacam video pembelajaran gitu ke anak-anak, terkadang mereka tuh, okelah mereka, masih bisa, semangat untuk menerimanya gitu, tapi terkadang mereka Eee, apa, walaupun, saya sendiri sudah memancingnya misalkan dengan pertanyaan pemantik lah, dengan, bagaimana meminta mereka untuk mencari sendiri, apa, pembelajarannya misalkan gitu, terkadang mereka tuh, malas, ogah-ogahan karena sudah terbiasa dengan, eee, apa ya, kayak kayak disuap aja maunya gitu, nggak ada, apa namanya, keinginan dari mereka sendiri gitu, bagaimana untuk, eee, belajar itu bisa juga dari anak-anak gitu. Oke, baik. Jadi tidak ada anu ya, tidak ada keinginan intrinsik ya. Keinginan dari diri sendiri anak-anak itu, gitu. Oh, jadi seperti itu. Lalu apa yang Ibu Citra inginkan dengan keadaan itu? Kayak gimana yang Ibu Citra mau? Iya, yang saya mau tuh apa ya, eee, guru-guru yang lain misalkan saya, di dalam kelas saya dulu lah gitu. Saya tuh pengen, mereka juga saya kan sudah nih, sudah apa, mulai belajar gitu untuk memakai media pembelajaran yang bervariatif gitu. Misalkan, mencari, di apa, di YouTube tentang apa, lagu-lagu yang berkaitan sama materi yang saya sampaikan, eee, dan saya juga tuh, pengen gitu guru-guru yang lain juga tuh seperti itu, jangan hanya ceramah gitu, jangan hanya pembelajaran itu berpusat kepada kita, kepada guru gitu. Saya tuh pengen juga mereka bagaimana sih pembelajaran itu tuh berpusat kepada anak juga gitu. Dari murid sendiri gitu. Bagaimana anak-anak tuh bisa belajar sendiri gitu. Misalkan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kayak kita. Jadi kan kita jadi semangat nih karena ada dari murid dari kita. Jadi gimana ya? eh, Kayak ada ketika kita melihat murid kita aktif gitu dalam pembelajaran kan kita jadi waduh semangat kita gitu untuk mentransfer ilmu kita gitu. Berarti apa yang kita ajarkan tuh, oh iya syukur nyampe berarti dan mereka tuh, bersemangat untuk menggali terus kan, apa yang mereka,
jadi mereka kan penasaran tuh sama pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Misalkan menanyakan, "Besok kita belajar apa lagi sih, Bu?" Misalkan kayak gitu. "Besok model pembelajaran apa lagi sih?" Gitu. "Besok kita menggunakan media apa, Ibu?" Misalkan kayak gitu. Saya juga tuh pengen begitu sama guru-guru yang lain gitu loh. Lalu kan, oke, baik. Berarti kan ibu sudah tahu tuh, ibu tuh maunya ini, saya tuh maunya gini, saya maunya tuh gini gitu. Ibu sudah tahu. Kenapa ibu tuh ragu dengan solusi yang ibu berikan itu? Kenapa ibu ragu dalam menghadapi masalah itu kan ibu sudah punya solusinya toh? Nah, bagaimana kenapa ibu sampai ragu untuk melaksanakan apa memecahkan masalah itu? Bukan ragu sih, Bu, saya sudah berusaha untuk, komunikasi dengan teman saya kan. Maksudnya, bagaimana, kalau dalam pembelajaran itu kita menggunakan media yang bervariatif tadi gitu. Tapi, mereka "Udahlah Ibu Cit, dengan metode ceramah ini sudah, yang penting kita ngajar," gitu kan. Jadi, walaupun anak-anak mungkin, ketika saya mengajar bersemangat, dan, terkadang kalau mereka diajarin lagi sama guru-guru yang lain tuh, ketika saya masuk, minggu depannya, terkadang mereka kebawa lagi gitu, karena, kebiasaan dari guru yang lain itu. Baik, baik. Lalu tadi sudah ibu apa namanya jelaskan tentang keinginan yang akan ibu ya. Kemudian rencana apa kira-kira yang akan ibu laksanakan ke depannya? Iya, saya sih mungkin, eee, saya akan lebih melakukan pendekatan lagi ya sama teman-teman, rekan guru saya yang ada di kelas saya. Mungkin saya akan, mencoba memberi pemahaman-pemahaman lagi tentang bagaimana sih, pembelajaran itu, harus berpusat, kepada murid gitu, bukan bukan hanya dari guru gitu. Dan kita juga bisa memanfaatkan aset-aset kita yang ada, atau dengan barang bekas pun kan kita bisa nih membuat media pembelajaran gitu, agar anak-anak Betul tuh sekali. bersemangat dalam belajar. Dan ketika dalam komunitas belajar pun saya juga saya pengen berbagi praktik baik lah di situ. Saya pengen memberi mengimbas gitu ilmu yang saya dapatkan. Cuman pernah saya lakukan. Cuman mungkin kesadaran dari guru-guru tuh mungkin masih berkurang ya, masih rendah, karena apa yang kita omongin tuh masih kurang didengar gitu. Dan kalaupun dan mungkin bisa sih kita apa mengundang narasumber di luar bisa. Dan saya pengen misalkan mengadakan workshop atau pelatihan gitu. Tapi kan itu juga butuh biaya juga dan waktu juga kan gitu. Gitu sih Bu Baik. Wati. Kemudian apa namanya siapa yang ibu libatkan dalam rencana aksi ibu nanti? Rencana yang ibu lakukan tuh siapa saja yang diajak? Eh, kepala sekolah saya, guru-guru yang ada di rekan-rekan sejawat saya, itu sih Bu. Baik. Kalau begitu kan sudah ada ya sudah ibu berarti sudah ada gambaran rencana yang ibu apa namanya yang akan ibu lakukan ketika ibu menemukan masalah ini. Sudah ada rencana untuk menghadapi permasalahan ini. Kira-kira nih Bu, apa kesimpulan dari pembicaraan kita nih dari tadi? Mungkin Ibu bisa simpulkan apa kesimpulan dari Mungkin pembicaraan. kan dari permasalahan tadi kan karena guru-guru masih menggunakan metode lama lah ya, metode ceramah gitu. Dan masih kurang untuk menggunakan media-media pembelajaran untuk anak-anak, dan masih kurang memanfaatkan aset yang ada, misalkan kayak proyektor lah, atau kayak
kan barang-barang bekas juga bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Dan saya berharap saya bisa melakukan bukan merubah sih, sedikit semoga guru-guru tuh bisa tersentuh gitu, maksudnya bisa sadar gitu, bisa ada kesadaran dari dalam dirinya bahwa pembelajaran itu bukan hanya berpusat dari kita, bukan hanya kita yang menyuapi terus anak-anak gitu, dan bagaimana cara anak-anak sendiri yang mencari pembelajarannya itu gitu, dan bagaimana cara kita sebagai guru nih memberikan pembelajaran bervariatif kepada anak-anak biar anak-anak nggak jenuh, nggak bosan dalam kelas gitu, dalam pembelajarannya. Biar anak-anak tuh lebih kreatif gitu, terbiasa dengan karena kita membiasakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan semacam pertanyaan pemantik atau terbiasa kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran gitu kan. Jadi kan mereka terbiasa tuh, oh iya, berarti kita mencari sendiri apa yang kita mau pelajari kayak gitu. Saya pengen anak-anak tuh begitu sih, Ibu. Mungkin begitu Baik, bulannya. baik. Jadi dari pembahasan kita dari awal tadi, Ibu Citra dengan permasalahannya telah menemukan setidaknya rencana mengatasi permasalahan-permasalahan Bu Citra di kelas. Semoga bermanfaat buat saya dan juga Ibu Citra tentunya bisa terlaksana dengan baik harapan saya Bu Citra ya. Ya, mungkin itu saja Bu Citra. Bisa nanti mungkin ada permasalahan ke depannya bisa saya lakukan coach lagi kepada Bu Citra. Ya, saya akhiri Bu Citra ya. Ya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih Bu Ati. Tiga. Iya, Bu Atis. Bagaimana perasaannya setelah coaching tadi? Luar biasa Bu Jevi, Masya Allah. Proses coaching tadi berjalan dengan luar biasa lancar ya. Alhamdulillah Bu Jevi. Tentunya dengan tadi arahan-arahan Ibu ya sebelum pasca observasi, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah cukup puaskah dengan hasilnya? Ya, kalau puas belum tentu saja belum Bu ya, karena memang uh, masih banyak yang harus diperbaiki karena juga kan gini Bu ya, apa namanya? Kita kan harus banyak berlatih Bu. Betul, betul, Jadi betul, begitu, betul ya sekali. Iya, jangan itu. cepat puas dengan segala bentuk pencapaian. Betul Nah, sekali. Saya sangat sepakat ya, dengan hal itu. Iya, Bu Wati, kita bincang-bincang lagi sedikit ya, Bu Wati ya, mengenai proses kegiatan coaching yang Ibu Wati laksanakan tadi. Jadi ya. kira-kira menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri atas performanya, atas penampilan Ibu tadi dalam proses coaching yang dilaksanakan? Baik, baik. Jadi eh, tadi pada saat pelaksanaan coaching, saya sudah mengembangkan kompetensi yang menjadi apa namanya menjadi tujuan daripada proses coaching seperti kompetensi di mana saya harus hadir dengan sepenuh hati saya, jiwa, raga, maksudnya gimana pikiran saya harus ditujukan pada si coach ini, kemudian saya harus menelaah dengan baik masalah-masalah sehingga akan saya gali pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan tentu saja menggali si coach ini untuk Ibu Citra untuk dia jawab dan mencari ide-ide menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian selain itu Bu Jevi, selain saya telah melaksanakan apa namanya hadir dengan penuh, kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tentunya. Nah, saya telah melakukan alur tirta.
saya telah melewati saya menggunakan teknik rasa dan dengan alur tirta, di mana saya menanyakan dulu tujuannya dari permasalahan apa yang Ibu Sita sampaikan, kemudian saya beri pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi apa permasalahannya. Selanjutnya saya menggali rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Citra sehingga bisa bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapi, sehingga bisa terselesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Citra. Begitu kurang lebihnya. Iya, betul. Itu tercermin sekali, Bu. Iya, tercermin sekali dari aura yang Insya Allah. saat ini Ibu berikan, Ibu pancarkan sekarang itu terpancarkan sekali. Iya, jadi kira-kira kalau ditanyakan skala lagi nih, Bu, berapa kira-kira nih Oke. skalanya saat ini dibandingkan yang pertama tadi? Kalau dari skalanya tentu saja tidak sampai 10 Bu ya, nggak mungkin dong langsung 10 kan sempurna sekali rasanya. Tapi setidaknya ada perubahan Bu. Dari tadi mungkin skala 5-6, sekarang mungkin ya sekitar 7 atau 8 lah Bu. Skalanya Iya. 7 lah, oke 7 lah. Ada perubahannya Bu. Karena memang kan kita harus terus selalu berlatih sehingga meningkatkan kompetensi kita dalam proses coaching itu. Kemudian teknik-teknik pertanyaan-pertanyaan kita yang baik, yang berbobot, yang bisa menggali daripada si coach ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Seperti itu, Bu Jepi. Iya, baik sekali. Ibu, kenapa Ibu tidak menempatkan di skala 8? Kenapa di angka 7? Atas dasar apa yang membuat Ibu menilainya dengan demikian? Jadi begini Bu ya. Jadi kenapa saya mengambil angka skala 7, kenapa kok nggak 8 gitu. Nah, karena memang saya tuh bisa merasa Bu, bisa merasa perubahan yang saya rasakan tuh ada. Kalau misalnya saya harus target di angka 8 atau 9 bahkan 10 itu kan sangat signifikan. Berarti pola penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan kan harus dengan tingkat tinggi, kemudian dengan dengan yang secara sistematis gitu. Walaupun memang secara sistematis dan beruntun yang saya gunakan, tetapi ya tidak secara istilahnya perubahan yang saya rasa dari tadi sebelum saya coaching sama sekarang saya sudah menyelesaikan proses coaching ini, ya ada perubahan sedikit. Kalau secara signifikan kan berarti saya harus mengambil skala angka yang tinggi, Bu, ya kan? Iya. Oke, Ibu, mengenai apa sih namanya tadi proses kegiatan Ibu tadi, izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil yang saya catat dalam kertas saya ini Siap, mengenai siap. performa Ibu tadi. Oke, Baik. untuk Ibu Wati, yang tadi yang telah kita laksanakan program coaching tadi, menurut saya Ibu Wati sudah melakukan dengan sangat baik sekali. Iya, kalau saya rasa nggak apa-apa Bu untuk kita memberikan target yang lebih untuk lebih tinggi ke diri kita, karena karena kita kalau punya titik target pencapaian, tentu kita akan berusaha untuk sampai di titik itu. Jadi nggak apa-apa memikirkan nilai tinggi dulu. Kalau misalnya kita tidak mampu, berarti itu akan menjadi motivasi selanjutnya untuk kita Baik. mendapatkan yang terbaik. Jadi nggak apa-apa. Kemudian alur tirta Ibu sudah cukup baik, sudah sangat jelas bagaimana tentang Ibu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Jadi itu sudah beruntun, yang sudah Ibu lakukan itu sudah seperti sesuai dengan rubrik rujukan kita ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan, maksud saya pertanyaan kepada coachingnya tadi, dia sampai coachingnya mampu mendapatkan ide solusi atas permasalahannya sendiri,
itu sudah sangat baik menurut saya, Bu. Namun seperti yang Ibu bilang Alhamdulillah. tadi, ya tentu tidak mungkin kita langsung jadi sempurna ya, Bu ya. Iya, tidak Betul. mungkin ya. Sekalipun itu mungkin, tapi ya untuk sekarang mari kita mempelajarinya step by step. Jadi secara keseluruhan Ibu Wati sudah cukup menguasai, menguasai. Jadi namun demikian Ibu Wati ini saya minta Ibu Wati untuk lebih pede lagi, lebih percaya diri aja, Bu. Misalnya yang saya lakukan ini ya sudah cukup baik, yang saya lakukan ya sesuai dengan runtutan-runtutan rubrik. Pede aja, Bu, nggak apa-apa. Pede itu dibutuhkan. Iya, ada catatan kecil dari saya. Bagaimana Ibu untuk lebih menggali potensi seorang koci itu bagaimana menangkap inti dari cerita yang disampaikan oleh koci sama kita. Tentu itu membutuhkan bukan waktu yang singkat untuk kita mempelajari itu ya. Seperti Ibu bilang tadi yang dengan rentetan pertanyaan-pertanyaan dengan kualitas kalimat yang tentu saja akan membangun, menciptakan kompetensi, ide, solusi dari seorang koci. Jadi itu lebih ditingkatkan lagi. Kalau dari saya itu lebih dimaksimalkan lagi. Tentu nanti ada cara-cara dari Ibu Wati. Namun secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, Bu. Dari PD-nya saya minta untuk ditingkatkan lagi. Jangan malu, jangan merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa untuk mencapai angka 8. Ibu Wati bisa, insya Allah Ibu Wati bisa mencapai Ya, angka 10. Ya. Lalu Bu. kemudian dari hal-hal yang saya sampaikan tadi yang Ibu Wati harus tingkatkan, Ibu Wati harus pertahankan dari pencapaian Ibu Wati ini. Bila saya bertanya kepada Ibu Wati, adakah beberapa hal menurut Ibu Wati selain yang saya sebutkan, adakah yang harus dikembangkan lagi menurut Ibu Wati? Selain dari Baik. selain dari yang saya sebutkan tadi. Baik, jadi saya rasa Bu Jevi ada beberapa hal yang harus saya kembangkan, seperti bagaimana saya berkomunikasi dengan lebih interaktif Iya. lagi, lebih baik lagi, sehingga memancing jawaban-jawaban yang ide-ide lagi yang lebih spektakuler tentunya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu, Bu Jevi. Iya, betul, betul sekali. Betul. Ya, lalu selanjutnya untuk tindak lanjutnya. Seperti apa yang Ibu Wati lakukan untuk selanjutnya? Tindak lanjut Ibu Wati dalam Baik, meningkatkan baik. ini. Jadi tindak lanjut saya selanjutnya tentu saja saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman saya di Bagus. sekeliling saya sehingga teman-teman saya akan mampu dan tahu bagaimana cara melaksanakan coach itu dengan baik. Kemudian saya akan berlatih tentunya sebelum saya mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat saya. Kemudian tentunya apa yang sudah saya lakukan ini akan saya lakukan secara berkesinambungan sehingga proses coaching ini akan menjadi kebiasaan bagi kami tentunya dalam peningkatan supervisi akademik di sekolah kami. Seperti itu, JP. Iya, bagus. Baik sekali Bu Wati rencananya bahwa untuk menjadi seorang guru yang baik tentu saja kita juga diharapkan untuk mampu mengembangkan orang-orang yang di sekitar kita, tentu saja rekan-rekan sejawat kita ya Bu ya. Lalu Ya, kira-kira nih Bu, ini kan sudah melibatkan tindak lanjutnya berupa berbagi praktik baik ya. Lalu bagaimana langkah-langkahnya dalam menyusun praktik baik itu seperti apa untuk meningkatkan kompetensi Ibu ini? baik. Jadi untuk meningkatkan kompetensi ini, langkah-langkah saya berbagi praktik baik adalah dengan saya mempelajari dengan baik bagaimana alur
bagaimana teknik yang baik, alur yang baik, kemudian cara-cara melihat eh, contoh-contoh latihan di media-media sosial seperti YouTube sehingga menjadi bahan referensi bagi saya. Kemudian menambah ilmu tentang proses coaching ini, kemudian lebih banyak mereferensi tentang masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga pada saat kita menemui masalah yang sudah sering kita pelajari, sudah sering kita baca referensinya, akan lebih mudah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya akan memancing daripada coaching, menggali jawaban dari masalah yang dihadapi. Seperti itu, Betul Cip. sekali, Ibu. Sangat menginspirasi sekali jawaban dari Ibu. Jadi kira-kira selain dari rekan sejawat dalam berbagi praktik baiknya, adakah pihak-pihak lain yang ingin akan Ibu libatkan mungkin? Tentu saja, Bu. Selain daripada teman rekan sejawat, pimpinan yang harus kita ajak berkolaborasi karena memang yang punya apa istilahnya ranah untuk mensupervisi kan pimpinan. Selain Betul, itu, betul sekali. coaching ini juga Ibu Jevi bukan saja kita lakukan bukan saja kita praktekkan di lingkungan sekolah kita dengan rekan sejawat tidak. Tetapi ketika kita menghadapi atau menemukan masalah-masalah di sekeliling kita, di lingkungan tempat tinggal kita, Baik, karena kita kan makhluk sosial. betul. Pasti menemukan masalah-masalah seperti ini dan teknik coaching ini bisa kita gunakan, Bu Jevi. Jadi Iya, seperti betul itu. sekali. Betul sekali Bu Wati. Bahwa pada dasarnya teknik coaching ini bukan hanya kita gunakan mengcoaching rekan rekan kita dalam menghadapi masalahnya dalam kelas. Dalam hal ini seorang guru ya Bu ya. Tetapi coaching ini Ya, juga kita dapat gunakan untuk siswa kita juga. Jadi ya, betul. selain dari segitiga restitusi yang sudah pernah kita pelajari bersama, kita juga bisa menggunakan teknik coaching ini untuk menggali sebenarnya kenapa sih ini anak ada apa sehingga anak ini minat belajarnya kurang, anak ini tidak mau untuk datang sekolah. Jadi proses coaching ini juga kita bisa gunakan untuk siswa. Selain itu, untuk Ibu Wati juga ketahui bahwa teknik coaching ini bisa kita gunakan juga untuk di dalam lingkungan keluarga kita, Bu. Iya, kita bisa mengcoaching bagi anak kita, kenapa dia nggak mau menuruti misalnya kata-kata kita, nggak mau menuruti perintah dari kita, bisa kita gunakan, Bu Wati. Jadi ini ilmu ini itu ranahnya luas sekali. Jadi bukan hanya berpusat kepada sekolah saja ya Bu Wati ya, tetapi seperti yang Ibu Wati bilang tadi, kita sebagai makhluk sosial tentu kita hidup bermasyarakat, kita hidup di dalam lingkungan keluarga kita juga, seperti itu Bu Wati. Iya, bagaimana setelah kita ini berbicara, adakah yang bisa Ibu Wati rangkumkan kepada saya, adakah sesuatu yang bisa Ibu petik dari hasil pembicaraan kita ini, Bu Wati? Baik, baik. Jadi banyak hal yang bisa saya petik, Bu, dari dari apa yang kita bahas dari tadi, Bu. Jadi yang saya dapat saya petik tentunya kompetensi yang harus coach miliki diantaranya adalah gimana kita harus kompetensi memiliki kehadiran penuh, kemudian memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali jawaban lebih baik ke depannya, kemudian melaksanakan proses coaching ini dengan teknik rasa dan juga menggunakan algoritma di mana menyenangkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga bertanggung jawab. Dan juga Bu Jevi, teknik coaching ini tidak saja dilakukan di lingkungan sekolah saja oleh sejawat, pimpinan, dan siswa, tapi sebagai makhluk sosial bisa kita laksanakan teknik coaching ini di mana saja ketika orang mendapatkan masalah. Seperti itu, Jevi.
Iya, mantap sekali, Ibu Wati, super sekali. Ibu Wati Terima kasih Bu Jeffy. memberikan semangat baru, memberikan pengaruh yang positif sekali, sekalipun kita hanya virtual seperti ini, Bu Wati, tetapi semangat positif dari Ibu Wati itu juga bisa saya rasakan mengalir ke sini, Bu Wati. Iya, betul Oke. sekali. Jadi, satu pesan saya sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, Bu, bahwa oh tidak satu, tetapi saya akan menyampaikan dua pesan untuk Ibu Wati, bahwa Ibu Wati itu jangan ragu untuk memberikan nilai terbaik untuk Ibu, jangan ragu untuk membuat perubahan yang signifikan. Ya, karena memang kita itu akan mampu menjadi orang yang sukses jika kita mau untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama, dan yang kedua, pede aja, Bu. Apapun itu pede aja, insya Allah. Itu Siap Bu Jeffy. pesan-pesan dari saya, Bu. Semoga apa yang saya sampaikan dan Ibu Wati sampaikan bisa menjadi ilmu baru bagi kita, bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita untuk hari ini dan hari selanjutnya. Saya harap kita bisa sehat. Alhamdulillah bisa sehat Amin, dan amin. bisa Amin bertemu ya Allah. lagi di kegiatan Baik. observasi berikutnya ya Bu Wati ya. Iya Iya, Bu. iya. Semoga ilmu yang Ibu Wati dapatkan bisa Ibu terapkan di lingkungan Ibu Wati dan mampu membangun potensi-potensi teman-teman Ibu yang ada di sekitar Ibu ya. Ya, Iya jadi baik Bu. untuk sesi kali ini mungkin untuk sekarang cukup sekian ya Bu Wati ya. Iya, Baik. izinkan saya untuk mengakhiri percakapan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jeffy. Sama-sama, sampai ketemu di lain waktu lagi Bu Wati ya.